Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Tadi malam kita sudah membahas 3: bekerja, kemudian bertakwa, kemudian tawakal. Yang selanjutnya adalah yang keempat, berarti itu adalah kita dahulukan terlebih dahulu pembahasan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan sholat ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan iman kita kepada Allah. Bahwasanya salat ini salah satu sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Ini permasalahan iman yang harus kita yakini. Karena kalau kita melihat dengan pandangan mata kita, dengan pandangan logika kita, maka salat ini adalah sebab tertahannya rezeki. Itu kalau kita melihat dengan logika kita. Karena apa? Karena kalau kita salat, berarti aktivitas kita terputus, terhenti. Aktivitas kita dari transaksi terhenti. Kalau aktivitas transaksi terhenti, otomatis rezeki nggak masuk. Pekerjaan terhenti, produksi terhenti. Itu kalau seandainya kita melihat dengan panca indera kita, logika kita, akal kita. Tapi kalau kita membacanya dengan iman, bahwasanya salat ini adalah salah satu sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep hanya memahami dengan logika ini adalah konsep yang ditanamkan oleh orang-orang di luar Islam. Sehingganya karyawan-karyawan muslim itu dilarang untuk melaksanakan sholat di perusahaan dia. Karena menurut konsep dia, sholat ini bisa mengurangi daya produktivitas, produksi. Menurut pandangan dia, sehingga banyak karyawan dari muslim itu dilarang sholat di tempat kerja dia. Udah sering kita dengar. Dan yang sayangnya sekali, konsep ini ada di sebagian saudara-saudara kita muslim. Dia sibuk mencari rezeki, tapi lupa dia untuk sholat. Ustaz, mungkin dia sholatnya di rumah. Kan sholat jamaah di masjid hukumnya sunnah. Bisa jadi husnul dzon kita kayak gitu. Tapi kalau sholat Jumat gimana? Sholat Jumat, semua ulama sepakat mengatakan laki-laki itu wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Nggak ada satupun yang berbeda pendapat. Ternyata masih kita dapati sebagian dari saudara-saudara kita masih melakukan transaksi. Padahal dia telah meninggalkan salah satu faktor terbesar datangnya rezeki, yaitu sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Kata Allah lanjutan ayatnya, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepada kalian rezeki. Nahnu narzukuka, akan tetapi kamilah yang memberikan rezeki. Artinya jangan khawatir kalau kamu salat kami enggak akan memberi rezeki. Tetap kami beri rezeki, karena sebagian orang menganggap bahwasanya salat itu adalah faktor penghalang rezeki. Allah turunkan ayat ini. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan,
aqamtas shalah, kalau seandainya kalian mengerjakan salat, atakar rizqu min haitsu la tahtasib, rezeki akan datang kepada kalian dari arah-arah yang enggak disangka. Oleh karenanya Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani mengisahkan, kalau keluarganya itu ditimpa suatu kesusahan, maka beliau berkata kepada keluarganya, segeralah untuk salat. Kenapa? Karena salat adalah faktor di antara faktor-faktor yang dapat mendatangkan rezeki. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau apapun kondisi paceklik yang kita hadapi, mungkin bisnis kita, mungkin belajar kita, mungkin keuangan kita, dan hal yang lain sebagainya, maka mendekatlah dengan ibadah salat. Inilah yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim ketika meninggalkan keluarganya di suatu lembah, yang lembah tersebut enggak ada tanam-tanaman. Rabbana liyuqimas shalah, wahai Tuhanku, semoga mereka tersebut bisa mengerjakan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih, maka jadikanlah hati manusia cenderung kepadanya. Warzuqhum, maka berikanlah mereka rezeki. Nabi Ibrahim mengatakan apa tadi? Liyuqimu salah, hendaklah mereka mengerjakan salat. Kemudian baru Nabi Ibrahim meminta rezeki. Warzuqhum, apakah Nabi Ibrahim langsung meminta rezeki? Enggak, salat dulu, keluarganya disuruh salat. Kemudian baru Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar didatangkan rezeki. Kenapa rahasianya salat itu bisa mendatangkan rezeki? Rahasia yang pertama, salat itu adalah bagian dari ketakwaan. Salat adalah bagian dari ketakwaan. Sudah kita sebutkan tadi malam bahwasanya barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan ada jalan keluarnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu rahasianya. Salat ini adalah bagian dari ketakwaan, yang mana ketakwaan itu sendiri bisa mendatangkan rezeki. Yang kedua, itu kenapa salat itu bisa mendatangkan rezeki? Karena pada salat yang kita lakukan itu ada doa meminta rezeki. Ada doa minta rezeki. Ketika kita duduk, apa doanya? Allahumma firli, ya Allah ampunilah hamba, warhamni, kasihnilah, wajburni, tutupilah dosa-dosa, wahdini, berilah hidayah, warzuqni, berikanlah rezeki. Jadi inilah kata para ulama, kenapa pada ibadah salat ini dia adalah merupakan salah satu sebab terbukanya pintu rezeki. Hikmahnya kata para ulama ada dua. Salat itu bagian dari ketakwaan, dan yang kedua, pada salat tersebut ada doa menambah, minta tambahan rezeki, warzuqni. Itulah hikmahnya. Selanjutnya itu berkaitan dengan rahasianya. Dalil yang lain, di dalam hadis Allah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, fokuslah beribadah kepadaku. Amla sadrakan ghina, maka akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Apa kata Allah tadi? Syaratnya apa? Fokus beribadah. Ibadah yang terbesar setelah tauhid apa? Salat. Janji Allah, akan Allah penuhi hati kita dengan kekayaan. Jadi pemahamannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya salat itu salah satu di antara amalan yang bisa mendatangkan rezeki, maka pemahamannya enggak salat sebab tertahannya rezeki. Harus kita pahami. Dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la yahrumu rizq bidzanbin yusib. Sesungguhnya seorang laki-laki itu tertahan rezekinya
dikarenakan maksiat yang ia kerjakan. Dikarenakan maksiat yang ia kerjakan. Ditafsirkan oleh Ibnu Hazm bahwasanya salah satu dosa terbesar setelah kesyirikan adalah meninggalkan sholat, tertahan rezekinya. Oleh karenanya, bahkan tidak amar ma'ruf, menyuruh keluarga kita tentang sholat, itu bisa mengurangi rezeki. Tadi kan nggak sholat ya. Nah, kalau seandainya kita cuek terhadap keluarga kita, udah biarin aja dia nggak sholat, yang penting aku sholat, maka ini juga bisa mengakibatkan tertahannya rezeki. Diriwayatkan oleh Khalad rahimahullah, ma min qaumin fihi man yatahawanu bis salah wa la ya'khuduna alaihi ka illa kana awwalu uqubatihim ayanqusa min rizqihim. Orang yang udah cuek dia terhadap permasalahan salat, meskipun dia salat, tapi keluarga dia nggak dia ajak untuk salat. Kalau dia salat ada, tapi keluarga dia nggak dia ingatkan untuk salat. Apa balasannya? Illa kana awwalu uqubatihim ayanqusa min rizqihim min arzaqihim. Hukuman yang pertama untuk dia adalah dikuranginya jatah rezekinya. Ini enggak mengingkari orang yang enggak sholat, artinya enggak amar ma'ruf di dalam sholat. Maka hati-hati tentang pembahasan sholat ini. Oleh karenanya wajib kita ketahui bahwasanya tentang ketika kita ada pembahasan sholat, itu maksudnya bukan sholat terus di masjid, full 24 jam sholat di masjid, bukan itu maksudnya. Akan tetapi itu setelah kita melakukan usaha. Inilah orang yang dipuji oleh Allah. Orang yang dipuji oleh Allah siapa? Orang yang bekerja, berusaha mencari rezeki di permukaan bumi dan dia enggak terlalaikan dari ibadah sholat. Inilah orang yang Allah puji. Bukan orang yang duduk 24 jam terus di masjid, kemudian rezeki datang kepada dia, diantar contohnya. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi orang yang Allah puji adalah orang yang bisa menggabungkan pekerjaan di dunia dan ibadah salat. Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun. Ini adalah lelaki yang kuat ya, seorang lelaki yang sejati, yang mana perdagangan mereka tidak menyebabkan mereka lalai dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Allah puji. Jadi Allah memuji orang yang menggabungkan faktor dunia dan faktor agama. Allah memuji orang yang menggabungkan faktor dunia dan faktor agama. Faktor agamanya dia enggak lalai dari ibadah salat. Faktor dunianya dia bekerja. Diriwayatkan oleh para ulama bahwasanya kanu yabi'una wa yashtarun. Mereka itu melakukan transaksi jual beli. Walakin kana ahaduhum idza sami'a nida. Kan tetapi sebagian salah seorang di antara mereka kalau mereka mendengarkan azan, sedang aktivitas transaksi jual beli, kalau ada berkumandang azan, wa mizanuhu fi yadihi, dan dia sedang melakukan menimbang, ada timbangan yang sedang ada di tangannya, khafadahu, dia taruh, stop dia, wa aqbala ila shalah, stop dulu transaksi dan dia mengerjakan salat. Statusnya sedang ngapain tadi? Apakah dia sedang menunggu orang yang sedang akan datang? Enggak. Dia sedang transaksi. Timbangan ada di tangannya. Ketika azan datang, dia letakkan timbangan tersebut. Dia penuhi panggilan azan. Inilah contoh potret salaf terhadap ibadah. Terhadap bekerja jangan ditanya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berharap itu ajal datang kepada mereka
kepada beliau, kalau enggak setelah berjihad, kalau enggak setelah mengeluarkan keringat setelah bekerja. Namun untuk masalah ibadah pun juga sungguh luar biasa. Sedang transaksi, datang azan memanggil, dia stop transaksi dulu untuk memenuhi panggilan zat yang memberikan rezeki. Oleh karenanya para ulama mengatakan salah satu sebab, sehingganya salah satu sebab, Ibnul Qayyim mengatakan salah satu sebab tertahannya rezeki adalah qillatus shalah, sedikitnya salat. Beliau mengatakan ada 4 hal yang bisa menyebabkan tertahannya rezeki. Qillatus shalah, yang pertama sedikitnya salat, yang kedua al-kasal. Al-kasal itu adalah artinya malas. Itu sebab yang intinya. Yang kedua, salah satu di antara hal yang bisa melapangkan rezeki itu adalah salat, ya. Yang kedua, yang kelima berarti adalah menikah. Yang kelima adalah menikah. Tentunya Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah itu memberikan kecintaan bagi manusia terhadap wanita, kecintaan. Nah, orang yang sadar dia akan kebesaran Allah, pemuda yang beriman, itu bagaimana dia bisa mewujudkan kecintaan tadi? Satu jalan cuma yang halal, yaitu menikah. Karena apa? Karena bisa ada 2 jalan yang bisa terwujudnya cinta tersebut kepada lawan jenis. 2 jalan, kalau enggak nikah, kalau enggak zina. 2 jalan aja. Enggak ada jalan yang digabung, separuh nikah, separuh zina. Enggak ada. Kalau enggak nikah, kalau enggak zina. Nah, pemuda yang beriman itu sadar takut akan zina, karena Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan didekati zina. Maka tinggal satu jalan yang halal, yaitu apa? Nikah. Tinggal satu jalan yang halal, yaitu menikah. Tapi kendalanya ketika pemuda tersebut akan melanjutkan ke pernikahan, bisa jadi terbayang dalam pikirannya, ini kalau seandainya saya nikah ada tambahan kewajiban. Apa tambahan kewajibannya? Menafkahi istrinya. Kalau punya anak ada tambahan kewajiban lagi, anak. Oleh karenanya Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau seandainya mereka ini adalah fuqara, enggak punya kemampuan, maka akan Allah cukupkan. Tentu tadi kata kita setelah kita mengambil sebab. Dalam hadis dikatakan Allah itu berjanji akan membantu salah satu di antara 3 orang. Yang pertama, orang yang punya keinginan untuk menikah dengan niatan menjaga harga diri. Itu adalah Allah telah mengatakan akan Allah bantu. Kenapa? Apa rahasianya? Menikah itu, menjaga harga diri itu adalah bagian dari ketakwaan. Kata para ulama, rahasianya kenapa bisa menikah itu bisa mendatangkan rezeki? Yang pertama, menjaga harga diri tersebut adalah bagian dari ketakwaan. Udah tadi malam ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, karena orang yang menjaga harga dirinya dari kubangan kenistaan, itu zina, takut dia. Pemuda yang beriman yang menjauhi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang terlarang, zina, pacaran dan yang lainnya, maka dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulun idza da'athu imra'atun
Itu seorang laki-laki yang dipanggil imra'atun zatu malin wa mansabin, punya harta, punya kedudukan. Ini ujian berat ini. Kalau nggak punya harta, kalau nggak punya kedudukan, mungkin yang udah tua ngajak mungkin ya udah dia masalah aja. Ya enggak ya udah selesai. Tapi ujian iman di mana perempuan yang punya harta, yang punya kedudukan. Disinilah ujian iman seorang pemuda. Tapi dia katakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Orang-orang yang semacam ini yang akan Allah bantu. Kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan harga dirinya lillah. Dan dia pun juga sadar dia lelaki yang normal, yang punya cenderung kepada wanita. Dan dia pun juga nggak akan bisa kecuali dengan nikah. Maka akan Allah bantu. Karena bagian dari ketakwaan. Sisi yang kedua, kenapa nikah ini bisa membuka pintu rezeki, adalah ketika seorang suami menafkahi istrinya, maka setiap nafkah yang ia berikan itu kan akan ada gantinya. Jadi jangan kita udah keringatan, masa istri di rumah santai-santai kita kasih fulus, kita nafkahi. Datang tiap paginya, datang dua malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, yang berdoa siapa? Malaikat. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahi gantinya. Suami menafkahi itu kepada istrinya kan? Didoakan oleh malaikat, ya Allah gantilah ya Allah. Didoakan oleh malaikat. Wa'ati mumsikan talafan, dan berikanlah bagi orang yang menahan itu kehancuran. Oleh karenanya, kalau seandainya kita sudah sangat khawatir terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat, kemudian kita sudah merasa mampu, maka ambillah jalan misaqan ghaliza, yaitu perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, yaitu nikah, karena dia bisa mendatangkan rezeki. Tapi kalau kita membicara masalah rezeki, itu sifatnya enggak instan. Bisa jadi setelah 20 tahun, bisa jadi setelah 15 tahun. Enggak mesti juga ketika kita nikah malam pertamanya turun rezeki dari langit. Iya, di atas atap kita turun, atau di halaman kita turun, enggak mesti. Iya. Karena apa? Karena kalau itu bisa jadi dengan hari yang panjang kita berusaha, kita berdoa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau setelah kita punya cucu. Atau setelah kita punya cucu. Yang jelas, selama niat kita baik, akan ada rezeki yang akan Allah berikan. Tapi nggak mesti sifatnya instan juga. Kita berharap nanti malam pertamanya turun rezeki dari langit di halaman kita. Ya nggak mesti juga kayak gitu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok kita lanjutkan tentang amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.